Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudaraku, judul perikop kita hari ini adalah tentang Israel sebagai saksi Tuhan. Bahwasanya mereka menjadi bangsa yang beruntung karena mereka lah yang menyaksikan dan memberitakan Allah yang benar. Jika banyak bangsa memiliki Tuhannya, Tuhan bangsa tersebut adalah Tuhan yang kosong, Tuhan yang tidak benar. Tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada. Itulah Allah yang kita sembah. Dan kemudian mengapa penegasan ini menjadi sangat penting? Dan belakangan ini banyak orang yang mencoba mengkutip ini untuk membalikkan sebuah kenyataan atau realita terkait tentang keilahian Kristus. Mereka berkata, bukankah dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku dalam hal ini mereka langsung bypass dengan berkata, itu hanya untuk satu orang, yakni Yahweh. Dan kemudian mereka berkata, bukanlahkah ketika Yesus berkata, aku adalah anak Allah, itu adalah penistaan. Tentu orang-orang Yahudi yang mengerti tentang arti anak Allah. Bahwasanya Yesus Kristus mempergunakan anak manusia, anak Allah, adalah suatu bagian yang membuat kita semakin dekat dengan yang ilahi. Bahwa di dalam pribadi Kristus nyatalah Allah yang hidup. Dan kemudian kita semakin disadarkan bahwasanya ketika Kristus ada di dalam dunia ini, dia disebut sebagai Mesias yang diurapi, bahwa dia adalah yang dipersiapkan untuk tugas yang sangat khusus. Dan di dalam tugas yang sangat khusus inilah kita menyadari dia adalah korban untuk penghapusan dosa kita. Dia adalah Allah. Mengapa dia disebut sebagai Allah? Karena aku dalam hal ini tidak boleh kita pahami dalam nominal satu. Tetapi kita melihat di dalam perjanjian lama, malahan aku kerap sekali merujuk kepada hal yang plural atau hal yang merujuk kepada esensi yang sama dan kemudian memiliki pribadi yang berbeda. Dan itulah doktrin Tritunggal, 3 pribadi tetapi satu hakikat. Mereka memiliki esensi dan kemudian di dalam hal itu kita melihat bahwa tidak ada Allah mayor dan Allah minor.
mereka adalah Allah, dan itulah Allah yang sejati. Dan Yesus Kristus telah menyatakan dirinya, dia menjadi juru selamat kita. Jika Yesus adalah juru selamat saudara, bukankah Yesus adalah Tuhan saudara? Itulah yang benar. Dan Yesus Kristus menyatakan bahwa dialah yang disebut para nabi-nabi itu, dan dialah yang telah menggenapinya. Oleh karena itu, jika bangsa Israel telah menjadi saksi akan Allah yang benar, maka kita adalah saksi kepada Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada kesempatan ini. Engkau adalah Allah yang benar. Kami hidup di dalam tuntunan-Mu, dan kami hidup karena Engkau telah menyelamatkan kami di dalam cara-Mu yang agung. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Apapun Tuhan yang menimpa kami, Engkaulah yang bersama kami, dan Engkaulah yang kami muliakan sepanjang masa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.